Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste. Salam sejahtera Salam untuk sejahtera. semuanya. Begitu ya. Begitu Kang Nanang. Iya. Kita balik lagi di Ruang Saung bersama Kang Nanang, sang dosen komunikasi visual. Enggak ada visualnya. Itu penting, soalnya visual tuh juga penting. Iya. Komunikasi nggak selalu pakai bahasa gelombang aja, tapi pakai bahasa cahaya juga kayaknya sih. Bahasa Iya. bentuk dan ekspresi gitu kan. Kita jadi ke komunikasi ya. Iya. Iya. Episode lalu kita ngomongin tentang hal pertama yang muncul dalam proses pencarian ketika puber ya, yaitu tentang Tuhan Iya, gitu. iya. Itu ada respon, ada komen, ngapain sih ngomongin Tuhan gitu, kayak lu ngerti aja, kira-kira begitu ya. Seolah-olah ada komen ya gitu ya. Enggak, yang perlu digarisbawahi dulu, jadi poinnya kita sebenarnya sejak kemarin itu mengatakan bahwa rasionalitas atau akal pikiran manusia tidak akan sepenuhnya menjawab seluruh pertanyaan kan, begitu kira-kira ya. Pada akhirnya ada titik yang hanya memang menjadi wilayah keyakinan saja gitu. Meskipun seperti yang kita omongin itu, soal keyakinan itu ada di sini atau sebenarnya sepenuhnya di pikiran, itu kan soal persepsi tentang dikotomi hati dan pikiran itu ya gitu kira-kira. Tapi bahwa dalam pencarian jati diri itu seringkali poin yang tadi muncul jangan diabaikan gitu. Kalau lu mau mempertanyakan itu ya silahkan. Tanyakan gitu. aja gitu ya. Justru itu kesempatan orang untuk menjadi lebih baik karena dia akan belajar kan dengan begitu. Iya, betul. Kalau didiamkan kan yang khawatirnya gini, dia sebenarnya punya pertanyaan, lalu kemudian dia berkembang dengan praktik-praktik normatif yang diajarkan oleh agama, tetapi juga tidak menghayati praktik-praktik itu gitu, karena dia secara mendasar dia belum cukup selesai dengan itu. Harapannya kan ketika orang mempertanyakan itu dan berusaha mencari jawaban, sebenarnya semakin kuat kan imannya, katakanlah begitu. Dan pada titik itulah dia mudah-mudahan gitu ya kira-kira berupaya atau selalu berada dalam upaya yang positif untuk mendapatkan makna dari apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia percaya bahwa kebaikan yang dia lakukan itu tidak akan pernah nihil, dan setiap kejahatan tuh ada konsekuensinya. Ya, hukum sebab akibat kalau itu. Siapa yang menabur, siapa yang menuai. Kalau dosen saya dulu pernah bilang begini ya, itu ada Romo. Dia juga Romo-Romo itu kan sering ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim. Ya dia juga sering ditanya begitu. Romo, bagaimana katanya kalau ternyata kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini tidak ada gitu. Tidak ada tuh maksudnya? Nggak ada kelanjutannya? Ya memang tidak ada gitu, tidak ada ya tidak ada, jadi sebab akibat sehingga gitu. tidak perlu memikirkan pertanggungjawaban, Tidak perlu apa. memikirkan surga neraka, pahala dan hukuman. Iya, dia bilang jawabannya, dia selalu menjawab bagaimana kalau ada gitu. Kita udah siap-siap kalau ada kan. Iya. Kalau nggak ada kamu santai-santai gitu kan. Iya, kalau ternyata ada gimana gitu. Ya. Jadi pertanyaan biasanya dijawab pertanyaan lagi. Itu kan mencerminkan bahwa pertanyaan yang paling ekstrim sekalipun sebenarnya ada secara filosofis pasti ada pertanyaan balikannya. Artinya menyangkal atau mengakui ya sama-sama tidak berdaya sebenarnya, kita sama-sama tidak akan sampai pada titik akhir gitu. Kira-kira begitu ya. Kita mengantisipasi kalau ada kan kita sudah punya antisipasi berbuat baik, kita punya tabur-taburan kebaikan itu, sehingga kalau ada kan kita seenggaknya untungnya 2 kali. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah berbuat baik. Tapi kalau ada tiba-tiba kalau kita berbuat buruk ada hukumannya, bahayanya kan itu kalau dia nggak. Dan itu juga kan cara berpikir proses yang bisa berguna untuk apa saja sih sebenarnya, bukan hanya tentang mencari keyakinan ya, mencari sesuatu yang betul-betul meyakinkan sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Orang sering
Ini harus minum dulu kayaknya. Minum Sebentar dulu. ya. Silakan. Kayak serius aja gitu punya ilmu banyak enggak padahal. Emang susah gitu minumnya? Nggak tahu emang susah banget nih. Tapi kalau ngudut posisinya begini juga nih. Iya, tujuannya kan mencari kebahagiaan, mencari kedamaian, tapi memang di sana itu sangat membosankan ya. Nah itu persis maksud saya, kalau orang mencari kebahagiaan atau dia punya cita-cita, orang sering terjebak untuk berpikir saya harus berada di titik ini gitu. Saya harus nyampe ke situ gitu. Sehingga dia tidak bahagia dalam perjalanannya gitu. Nah, padahal nggak tahu kita nyampe ke situ atau tidak. Di situ tuh ada atau tidak juga kita nggak tahu. Ujung tuh di mana gitu. Pelangi itu ada ujungnya atau tidak kita nggak tahu. Tapi kalau ada pelangi ya kita nikmati. Pelangi sebagai sebuah keindahan. Iya kan? Itu. Jadi kebahagiaan itu tidak ada di ujung, tapi ada dalam perjalanan. Iya. Tuhan adalah asal dan tujuan. Gitu. Nah kalau balik lagi ke Tuhan begitu. Ya itu bosen ya memang kedamaian, kebahagiaan tuh kalau misalkan sudah zikir atau meditasi atau menemukan dengan di ritual-ritual yang hening di tempat-tempat misalkan yang dilakukan sama para nabi atau Buddha pun kan sendirian juga, Nabi Muhammad juga sendirian di gua dan seterusnya lah, dia kan hampir mirip mereka menemukan Tuhan atau menemukan jalur spiritualnya. Tapi kayak mungkin ada satu cerita yang cukup unik gitu yang kemarin saya ceritain juga. Misalkan namanya siapa? Nazar misalkan ya. Nazar ini orangnya baik. Baik, dia memang baik. Terus rajin beribadah dan selalu senyum, misalkan selalu bahagia dan nggak pernah berbuat Nazar yang Amir, nggak baik, misalkan begitu. Nazar Amir maksudnya? Siapapun lah. Oh, ya, ini contoh aja. Dibelokin ya. Tapi karena Nazar ini baik dan kemudian dia meninggal, akhirnya malaikatnya datang kepada Nazar dan dikasih mandat sama Tuhan untuk, Nazar, kamu orangnya baik, saya dikasih amanah sama Tuhan bahwa kamu boleh memilih untuk tinggal di surga atau neraka, silakan, karena kamu orangnya baik, kamu silakan. Dilihatlah ke surga sama Nazar, dilihat ke surga, surganya damai, hening, banyak orang meditasi, zikir misalkan, atau nggak ada yang ngobrol sama sekali, damai banget. Bosen dia gitu, karena itu juga yang dilakukan di bumi waktu dia hidup, ya hening, zikir, nggak pernah ngelakuin yang enggak gitu kan. Saya mau lihat neraka, kata Nazar. Oke, silakan survei dulu neraka. Itu hari Minggu dia meninggalnya gitu kan. Oh, surveinya hari Minggu juga. Langsung sama malaikat dianterin, sama dewa lah dianterin ke ini neraka. Survei kualitatif berarti ya, sendiri soalnya. Dilihatlah ke neraka, wah indah, ada artis, aktor, bintang film, pada pesta, minum-minum, main musik gitu. Kok asik sekali, belum pernah dilakukan pas pada saat dia hidup, begitu-begitu aja. Masa begitu mati pengen ke surga, begitu lagi, makanya saya milih ke neraka aja gitu. Oh silakan, nggak apa-apa sih, kata malaikat, kalau kamu mau ke neraka, mangga gitu kan. Akhirnya dia ke neraka lah. Begitu hari Senin, dia melihat nerakanya berubah. Banyak orang dipukulin, dihukum, dipancung, ditusuk. Wah, kaget Nazar gitu. Kok jadi begini? Saya ditipu ini. Terus kata penjaga nerakanya, ya itu kita masih libur kemarin. Pekan promosinya habis sekarang. Jadi begitulah kira-kira ya, kalau bosen sebetulnya kita semua ini kan awalnya dari surga gitu kan ya, Kang. Istilahnya misalkan kalau ngutip dari salah satu kitab suci. Karena kita di surga itu semuanya keturutan, mau makan langsung seling keturutan. Karena semuanya ada gitu. Sebelumnya kan kita di surga gitu. Terus mau ke toilet, kita nggak usah pergi ke toilet, toiletnya yang datang gitu. Karena saking saktinya kita kan di surga begitu, nggak perlu jalan kita. Kok nggak seru ya? Akhirnya lahirlah kita di sini. Semua keinginan bisa terwujudkan karena tak terbatas. Kita dulunya kan tak terbatas. Nah itu sekarang kita jadi terbatas nih, menikmati keterbatasan ini, nggak punya anak duit. Saya nanya tuh, anak saya nanya karena semua keinginan bisa diwujudkan kata dia. Kalau keinginan bisa diwujudkan? Iya, di surga. Ya. Boleh tidak aku main dengan orang yang masih hidup katanya. Maksudnya main sama orang yang masih hidup? Ya kalau aku di surga karena semua keinginan diwujudkan. Kira-kira diwujudkan nggak kalau aku mau main game sama orang yang masih hidup, temanku katanya. Menurut
Anda? Saya nggak tahu jawabannya. Saya bilang aja nggak tahu. Iya betul. Itu Kalau Anda punya jawaban nggak kalau anak Anda nanya gitu? ketidaktahuan adalah jawaban yang tepat. Karena memang betul kita nggak tahu ya. Iya nggak Kita tahu. tidak bisa menafsirkan apakah kita bermain Xbox di samping kita dewa atau malaikat sih. Karena dia belum tentu bisa kelihatan dengan mata telanjang kan, kecuali Iya. indigo ya. Tapi yang menarik, cerita-cerita yang Anda sampaikan itu banyak muncul dalam berbagai versi, artinya Iya. tidak tabu sebenarnya ya kan? Nah, Dan tujuannya biasanya disampaikan justru untuk mengingatkan, untuk menguatkan keyakinan bahwa hari setelah kematian itu ada, pembalasan itu ada dan seterusnya. Kira-kira begitu ya sebenarnya. Moral tapi nggak dari cerita. mengancam kan? Enggak. Hmm. Itu juga balik lagi ke obrolan kita yang lalu bahwa ya nggak usah takut kalau cuman mikir, tapi jangan mikir terus kemudian menyangkal kan gitu ya. Iya. Mikir atau mempertanyakan itu untuk nyari gitu kan, untuk nyari, untuk menguatkan kan gitu. Ini kenapa jadi Udah minum tadi. selak-selak? Aman. Apa namanya, ngomongin Tuhan jadi begini ya. Iya karena kan misalnya ada ustadz yang cerita Iya. soal surga dan neraka itu kan, cerita yang lain soal surga dan neraka, satu hari kan ada keinginan atau ada niat orang surga itu pengen ngelihat orang neraka. Kalau ceritanya kan gitu tuh, ada Ah. ustadz yang cerita tuh pengen. Orang surga pengen melihat orang yang ada di neraka. Iya, kalau gitu dikomunikasikanlah dengan orang neraka. Ayo kita bikin proyek jembatan nih dari surga ke neraka, sehingga itu visualisasinya neraka tuh kayak sebuah ruangan di sana dan surga di sebuah ruangan. Visualisasinya sangat manusiawi sekali gitu ya. Padahal kita mainstream nggak ya. tahu apa yang ada di sana kan sebenarnya tidak bisa dibahasakan ya. Tapi kira-kira begitulah itu analoginya. Oke, kita bikin proyek jembatan nih. Ah. Setengah jembatan sampai titik tengah, di garis titik tengah ini dikerjakan orang surga, setengah lagi dikerjakan orang neraka, kan gitu ceritanya tuh. Iya. Lalu Begitu proyeknya dimulai, jadi tuh cepet banget, yang dari neraka tuh udah nyampe Setengahnya. yang di surga lama. pelan dan nggak jadi-jadi. Gitu. Ah. Protes dong, kenapa nggak jadi-jadi tuh? Gitu. Orang surganya bilang, gimana mau jadi katanya. Kepala proyeknya di situ, anggota DPR-nya di situ katanya, yang modalinnya di situ katanya. Korupsi lagi. yang modalinya di situ. Nggak punya duit surga Pak ya? Itu problem. Nggak punya Cuman bahan-bahan. ada kuli-kuli yang dari Jawa doang itu. Ya ada di surga itu. Yang menengah ke bawah aja kayak. Lah ya dia tergantung mandor, tergantung apa kan gitu. Masalahnya ada di sana gitu. Kira-kira. Kalau saya lebih meng-highlight itu ya. Meng-highlight cerita-cerita yang beredar semacam itu memang bertujuan sebenarnya untuk tadi membuka pikiran, menyadarkan, persuasi gitu ya kepada umat bahwa ya kalau ada pertanyaan kritis terkait hal-hal yang selama ini tabu untuk dipertanyakan, harusnya dibuka saja. Ya, Justru karena harus memang dicarikan jawabannya ya. kalau Sigmund Freud Oh, itu agama-agama itu bikin sakit jiwa kalau kata dia, sakit mental. Karena agama itu rebutan salah benar gitu. Makanya kita beberapa merasa bersalah karena ritual-ritual itu mungkin diajarkan sama guru, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sehingga meskipun gurunya udah nggak ada, dia merasa bersalah sekali sehingga sakit jiwa dia gara-gara agama. Beda lagi sama Jung gitu, Carl Jung gitu, sama-sama Iya. tokoh psikologi gitu, Betul. tapi Carl Jung ini menganggap agama sangat penting karena spiritual atau mimpi yang dia dapat itu juga bisa jadi arah atau petunjuk kita di kehidupan juga sih gitu. Dua ini bisa menjadi Freud pandangan dan Jung yang ya. pandangan yang cukup boleh didengar sih, tapi memang beberapa dari kita kan juga kadang-kadang merasa bersalah juga kalau enggak melakukan ini itu yang seolah-olah itu diharuskan sama Tuhan, seolah-olah Tuhan itu cengeng gitu ya, kalau nggak begini aku hukum loh kamu, ya aku hukum ya, kayak gitu rasanya Ya. kayaknya gimana ya, nggak masuk akal. Pandangan-pandangan atau persepsi yang disebarkan tentang Tuhan yang sifatnya antroposentrik tadi itu ya, Ya.
yang manusiawi gitu, yang maksudnya Iya, talk menggambarkan personal Tuhan, gitu ya. menggambarkan Tuhan kayak manusia. Menggambarkan Tuhan sebagai pribadi gitu. Nah, ini masalahnya adalah Waktunya habis. terima kasih banyak sudah menyimak 15 menit lebih Ya. hal-hal penting dan tidak penting untuk dibicarakan ini. Segmented. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Shalom.